Hah? Tahu iya kali. Scoopy. Kintamani. Apa nih? Lexi. Hancur. Ini apa nih? Vario. Ciri-cirinya nih. Bit. Spionnya satu hilang. Vario. Ciri-cirinya makanya ambil ke rawa nih. Sini Bit Street Silver. Ciri-cirinya gagangnya ini. Vario. Tahun berapa nih aslinya nih? Bentar ya. Bentar, ini acara belum mulai. Ibu nanti di agak standby. Bit Street hitam. Tahu asli nomor aslinya nih. Motornya tandain dulu yang mana? Ada tandanya. Ini. Yang ini. 77 ya. Udah ditandain di ini ya, nanti buat diapain, buat di testimoni ya. Bit hitam. Scoopy merah. Di Curug ada nggak mobil towing? Bit putih, hitam, biru. Towing itu yang buat Ciri-cirinya diambil di mana? Oh, belajar SD, SMP. Masya Allah, di SD nya juga. Sekarang mana kelas 4? Oh, Curug. Usulan. Dari jauh, tumben Bit beda. hitam. Nggak kenalan. Ada tas merahnya nih. Ini apa sih? Bit silver. Ciri-cirinya apa ya? Ini aja lampunya. Bit hijau.
Vitalux. Kapan udah datang? Itu. Belum tentu 30, dia nggak standby di Bitung. Hitam. Standby-nya di rest area. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Rekan-rekan media, jurnalis, baik media online, televisi, kemudian radio, dan media cetak, juga termasuk rekan-rekan penggiat medsos yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Pertama dan paling utama tentu kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di siang hari ini kita masih bisa hadir berkumpul di Polres Tangerang Selatan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, telah hadir bersama kita yang terhormat Bapak Kapolres Tangerang Selatan, kemudian juga ada hadir para Kanit Reskrim Polres maupun media yang kami hormati. Hari ini Polres Tangerang Selatan melaksanakan konferensi pers terkait dengan pengungkapan sejumlah kasus, baik itu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, maupun pencurian kendaraan bermotor, dan juga kejahatan jalanan. Hadir kami tampilkan beberapa yang tersangka. Ada jumlah 22 orang yang bisa hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian 1 orang sakit dan sedang dilakukan perawatan di rumah sakit. Polres Tangerang Selatan berkomitmen untuk melakukan proses penegakan hukum ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Itu semua dilakukan untuk mewujudkan wilayah hukum Polres Tangerang Selatan yang aman dan kondusif. Baik rekan-rekan awak media, jurnalis yang kami hormati, mari kita sama-sama simak dan dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres Tangerang Selatan. Mohon izin, Komandan, dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Wakapolres, yang saya hormati para Kapolsek jajaran, yang saya hormati Kasat Serse, Kasih Humas, kemudian seluruh perwira, dan yang saya cintai dan sangat saya banggakan rekan-rekan media, pers, jurnalis, yang merupakan sahabat dan keluarga dari Polres Tangerang Selatan serta Polsek jajaran. Baik rekan-rekan, siang ini Polres Tangerang Selatan dan Polsek jajaran kami kembali hadir untuk menyampaikan hasil
dari pelaksanaan tugas kami dalam kami melakukan penegakan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban kepada masyarakat. Artinya di sini sebelum saya menyampaikan materi bahwa kami tetap berkomitmen penuh untuk melindungi, melayani, mengayomi masyarakat. Kami akan melakukan penegakan hukum secara profesional dan kami akan selalu berupaya untuk hadir dengan masyarakat. Sehingga pada kesempatan ini apa yang telah akan kami sampaikan ini wujud nyata bahwa Polri, Polda Metro Jaya, Polres Tangerang Selatan dan Polsek Jajaran senantiasa hadir untuk melakukan perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Nah rekan-rekan, pada kesempatan ini kami hadir cukup berbeda. Kami menghadirkan para Kapolsek Jajaran yang telah aktif melakukan pengungkapan kasus yang sangat meresahkan masyarakat. Kasus-kasus yang menjadi sumber permasalahan yang tahun-tahun sering terjadi di beberapa tempat di masyarakat. Nah ini bukti wujud keras kami dan komitmen kami. Selain Polres, Polsek-Polsek Jajaran juga hadir dan melakukan upaya penegakan hukum secara profesional. Rekan-rekan, pada kesempatan ini kami melakukan pengungkapan beberapa kasus, beberapa kasus kejahatan jalanan yang menonjol, sekali lagi yang meresahkan masyarakat, di mana dari kasus ini kita akan bagi dalam dua kelompok atau dua klaster. Yang pertama yaitu pengungkapan kasus terkait dengan pencurian kendaraan bermotor, di mana di sini pelakunya kita bisa ungkap tuntas sampai dengan penadahnya. Dan yang menarik adalah beberapa pelaku melaksanakan aksinya dengan menggunakan senjata api. Ya, selain dengan peralatan kunci T dan peralatan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kasus yang meresahkan masyarakat seperti pencurian dan kekerasan atau rekan-rekan sering istilahkan begal. Kemudian ada yang melakukan modus pecah kaca, ada yang melakukan pembongkaran rumah kosong, pencurian di toko kelontong dan lain sebagainya. Untuk rinciannya rekan-rekan, untuk tindak pidana atau kejahatan yang kami lakukan ini adalah hasil tugas kami dari periode bulan Maret sampai dengan April tahun 2025. Kami dari Polsek Jajaran dan Polres Tangerang Selatan telah mengamankan total 23 orang tersangka. Dari 23 orang tersangka ini, 10 orang tersangka adalah terkait dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau pelaku pencurian kendaraan bermotor. Kemudian 6 orang tersangka adalah pelaku penadahan hasil pencurian kendaraan bermotor. Kemudian 2 tersangka itu adalah pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan atau mungkin perampokan atau mungkin begal yang sering rekan-rekan dengar. Kemudian 5 orang tersangka adalah yang melakukan pencurian dengan pemberatan, yang tadi kami sampaikan melakukan pembongkaran rumah kosong, pembongkaran toko kelontong, melakukan pecah kaca kendaraan dan lain sebagainya. Nah rekan-rekan, dari hasil pengungkapan kejahatan tersebut itu kita total ada 21 laporan polisi. Dari 21 laporan polisi ini ada 14 laporan polisi yang terkait dengan curanmor, 2 laporan polisi terkait dengan pencurian dan kekerasan, dan 5 laporan polisi terkait dengan pencurian dengan pemberatan. Di mana para pelaku tindak pidana ini telah melakukan aksinya, khususnya yang pencurian kendaraan bermotor atau roda 2, itu di 36 TKP yang baru terdata oleh kita, oleh Polsek Jajaran dan Polres. Jadi kami sangat yakin mereka akan sementara kita dalami lebih dari 36 TKP yang sudah terdata. Kemudian para pelaku ini, mereka melakukan aksinya itu di wilayah Jabodetabek. Tidak hanya di wilayah Tangerang Selatan maupun Kabupaten Tangerang, tapi di wilayah Jabodetabek. Kemudian keseluruhan barang bukti yang kami amankan ada 21 unit sepeda motor, sebagian besar kita tampilkan kepada rekan-rekan. Kemudian 1 jenis mobil pickup masih kita amankan di Polsek.
3 buah senjata api, di mana selain 3 buah senjata api ini terdapat 1 senjata api mainan yang menyerupai revolver yang digunakan aktif oleh pelaku untuk melakukan aksinya. Kemudian 9 amunisi dan 4 selongsong amunisi, 21 buah kunci letter T, 3 unit handphone, dan beberapa barang bukti lainnya. Nah, rekan-rekan, perlu kami terangkan di sini bahwa pada klaster yang pertama itu dari 23 tersangka itu terdapat 16 orang tersangka yang terkait dengan pencurian kendaraan bermotor, di mana 10 orang tersangka itu melakukan pencurian kendaraan bermotor. 3 tersangka melakukan aksinya dengan membawa senjata api atau mainan yang menyerupai senjata api. Ulangi, 4 orang tersangka. Ya, jadi 3 orang tersangka menggunakan senjata api atau senjata rakitan, 1 orang menggunakan senjata mainan atau yang menyerupai dengan senjata api. Kemudian 5 laporan polisi itu terkait dengan pencurian pemberatan, itu beraksi di 36 TKP yang sudah kami sampaikan tadi. Jadi mereka melakukan aksinya, pemain curanmor ini ada yang menggunakan senjata api atau mainan yang menyerupai senjata api. Ada juga yang memang dia melakukan curanmor tidak menggunakan senjata api tapi dengan menggunakan peralatan antara lain yaitu kunci letter T. Kemudian perlu kami terangkan di sini bahwa untuk tempat mereka beraksi itu ada di wilayah di Tangerang Selatan, di antara lain terjadi di Curug, Kelapa II, Serpong, Pondok Aren. Kemudian tersangka ini sudah kita amankan, yaitu ada total 16 orang tersangka, 10 orang dengan inisial S, IK, N, MAB, YP, H, AG, W, A, dan PE. 10 orang ini adalah pelaku aktif pencurian kendaraan bermotor, pemetik maupun juga yang di situ termasuk yang membawa senjata api. Kemudian 6 orang tersangka selaku penadah dari hasil pencurian kendaraan bermotor dengan inisial OS, FK, AP, AAN, DS, dan DR. Seluruh tersangka ini adalah dewasa. Kemudian mereka ini adalah pemain lintas provinsi. Jadi mereka beraksi selain di wilayah Jabodetabek, ya tentunya di Tangsel, dan di Jabodetabek ada yang di Jakarta, di Bogor, dan lain sebagainya, di Tangerang. Mereka kemudian melakukan aksinya ini, mereka juga memiliki tempat penampungan hasil pencurian kendaraan bermotor di wilayah Jabodetabek juga, sehingga kita bisa mengamankan penadahnya. Kemudian mereka hasil dari pencurian kendaraan bermotor ini itu disebar atau dijual di daerah Sumatera. Ya, sekali lagi di daerah Sumatera. Jadi setelah mereka melakukan aksinya, ditampung di tempat penampungannya di daerah Jabodetabek juga, kemudian dijual di daerah Sumatera. Baik. Rekan-rekan, saya teruskan untuk kemudian kelompok yang kedua, yaitu pelaku kejahatan atau tersangka yang melakukan aksinya yang meresahkan masyarakat dengan melakukan pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan. Dari total 23 tersangka tadi ada 7 orang tersangka yang melakukan aksi ini, di mana yang pertama ada 2 orang tersangka yang melakukan pencurian dengan kekerasan. Yang pertama itu terjadi di Pamulang, ya, terjadi di Pamulang. Ini kemudian modus operandinya dia melakukan merampas handphone atau begal pada saat sementara di jalan. Kemudian satu lagi tersangka ini terjadi di Pondok Aren, sama juga tersangka melakukan merampas handphone ketika melakukan aksinya pada saat sementara berkegiatan di area umum. Kemudian yang kedua yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
ada 5 orang tersangka, di mana modus operandinya antara lain yaitu dengan melakukan pecah kaca. Ada satu mobil mewah yang kemudian dilakukan dipecahkan kacanya di daerah Ciputa Timur. Itu kemudian dicuri barang-barang berharga yang berada di dalam kendaraan tersebut. Kemudian di daerah Serpong juga mencuri barang-barang yang berada di dalam rumah, yaitu berupa laptop. Kemudian di daerah Pondok Aren melakukan pencurian di salah satu toko kelontong. Kemudian juga berada di daerah Kelapa II, ya, melakukan pencurian di rumah atau kos-kosan kosong dengan cara menggunakan atau menggandakan kunci dari rumah atau rumah kos-kosan tersebut. Rekan-rekan, di sini perlu kami terangkan bahwa 7 tersangka yang kami amankan tersebut berinisial A, SGN, GA, J, DT, WW, dan A. Ini semua adalah dewasa, tidak ada yang di bawah umur. Kemudian barang bukti yang kami amankan ada berupa handphone, sepeda motor, laptop, sajam, tabung gas, serta tas, ransel, dan barang berharga lainnya. Rekan-rekan, terhadap para pelaku kejahatan ini, mereka kemudian kita terapkan pasal 365, junto pasal 53 KUHP, dan atau juga ada pasal 363 KUHP, serta tentunya kita terapkan juga terhadap yang membawa senjata api. Juga kita akan terapkan undang-undang darurat, di mana tadi untuk ancaman hukumannya untuk para pelaku ini yang melakukan pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan itu ancaman 9 tahun penjara. Nanti untuk detailnya akan disampaikan, rekan-rekan bisa menanyakan ke masing-masing Kapolsek yang menangani perkara ini. Yang jelas kami menyampaikan di sini bahwa kami tidak ada kompromi. Kami tidak akan tolerir terhadap bentuk kejahatan apapun itu yang berada di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Baik itu kejahatan pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan lain sebagainya. Bahkan kami pun pada saat press release ini, konferensi pers ini menghimbau kepada masyarakat jangan segan-segan untuk melaporkan kepada kami bila ada yang menjadi korban tindak pidana, bila ada kemudian yang merasa terganggu keamanannya, kami akan tangani secara profesional, transparan, dan akuntabel. Termasuk jika kemudian belakangan ini ada merebak bahwa terjadi tindakan premanisme, kami tidak akan tolerir, ya. Kami tidak akan tolerir, kami akan memerangi semua tindakan premanisme, upaya-upaya yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maupun semua bentuk tindak pidana lainnya. Akan penegakan hukum secara profesional, secara transparan, dan secara akuntabel. Ini adalah salah satu bahwa kami hadir di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu kami himbau, sekali lagi, mari masyarakat yang memang merasa menjadi korban, laporkan kepada kami. Rekan-rekan media pers juga, jika ada yang tahu rekannya, saudaranya, handautolannya menjadi korban atau menjadi kemudian korban dari tindak pidana, laporkan kepada kami. Kita juga memiliki call center 110. Silakan masyarakat dapat gunakan, dan Polres Tangerang Selatan serta Polsek jajaran akan menangani secara cepat, akan menangani secara profesional, akan menangani secara transparan dan akuntabel. Sekali lagi, kami melayani masyarakat tanpa pamrih, ya, tanpa pamrih. Kami ditugaskan oleh bangsa dan negara ini untuk melakukan proses penegakan hukum dan pelayanan, pelindungan, pengayoman masyarakat secara profesional. Yang dapat saya sampaikan, setelah ini saya mohon maaf. Kita akan sesinya nanti kita putar, rekan-rekan. Kita akan mengangkat dulu barang bukti. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan diteruskan oleh Pak Wakapolres, para Kapolsek jajaran, dan Pak Kasih Humas.
Demikian rekan-rekan, tetap semangat, sehat selalu, bahagia selalu, tetap dukung kami, berikan doa dan kepercayaan kepada Polres Tangerang Selatan dan Polsek Jajaran supaya kami dapat bekerja semakin optimal, kami dapat membangun kepercayaan kepada masyarakat, dan kami dapat menegakkan hukum secara profesional. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kasih. Oleh Bapak Kapolres. Berikutnya mohon izin kita tampilkan barang bukti yang telah berhasil disita. Ke kanan dulu, mohon izin, sebelah kanan. Cukup, sebelah kiri, mohon izin. Cukup. Rekan-rekan, selamat siang. Siang.